Seri Hype dari Axio cukup sering bikin hype di market entry level karena punya performa, upgradability, dan garansi yang oke di kelasnya. Tapi Hype R yang satu ini bahkan bisa bikin orang yang sebelumnya nggak betah bawa laptop jadi suka bawa laptop kemana-mana. Apa itu Hype R? Bagi yang belum lihat review Axio Hype R sebelumnya, ini adalah laptop ultra ringan berlayar OLED jagoan Axio. Beratnya nggak nyampe 1 kilo berkat chassis magnesium alloy di semua sisi, suatu konstruksi yang dulu cuma dimiliki ultrabook belasan juta ke atas karena ini bahan metal yang lebih mahal dari aluminium alloy, namun laptop ODM mainstream pun sekarang bisa punya material se-premium ini. Meski dari segi finishing tetap minimalis ya, kayak Axio Hype series pada umumnya. Hype R X8 ini adalah refresh versi AMD Ryzen 7 6000 series, jadi kita bisa expect kenaikan performa drastis dibanding Core i3 atau i5 Gen 12. Mau dipakai ngantor, kuliah, atau ngonten, ini laptop enak dan enteng banget dibawa di tas lempang atau tote bag, ditambah nggak perlu bawa casan khusus laptop. Sebelum bahas performa, tentu kita mau recap soal fitur-fiturnya dulu. Fitur unggulan pertama adalah layar OLED Full HD 16:10 yang tajam dan terang, sebuah tren yang welcome di brand-brand laptop lokal harga 7-8 jutaan. Warna dan kontras bagus, hitam pekat, response time super cepet. Intinya kalau udah bosan nonton drama atau anime di layar IPS, ini bisa jadi opsi laptop OLED pertama kalian yang at the same time juga ideal dipakai ngerjain konten-konten visual. Bisa dilihat bezel kiri kanan atas termasuk tipis, ada webcam HD, tapi sayang belum ada Face ID atau fingerprint sensor buat login biometrik. Untungnya koleksi port lengkap, ada satu USB-C 3.2 Gen 1 data only, combo audio jack, dan USB-A 3.2 Gen 1 di sisi kanan. Lanjut kiri ada slot gembok HDMI 1.4, nggak cuma satu tapi ada dua USB-C 3.2 Gen 1 full function, jadi ada data, power, dan video. Total 3 port USB-C yang ngejamin kalian nggak akan kekurangan port untuk sehari-hari. Wi-Fi? Udah Wi-Fi 6. Oke, saatnya kita bahas si AMD Ryzen 7 Pro 6850U. Pada dasarnya ini chip kelas flagship seri U untuk laptop tipis dan ringan di zamannya, punya 8 core 16 thread Zen 3 Plus dengan IGP Radeon 680M, lebih kenceng dari merek sebelah yang pakai Ryzen 5 7535HS, dan dia punya tambahan beberapa manajemen feature yang terintegrasi Microsoft Pluton karena ini chip seri Ryzen Pro yang sebenarnya dijual untuk kalangan enterprise. APU ini didukung RAM DDR5 soldered dual channel 16GB dan SSD 512GB satu sisi upgradable. Jadi kalau mau di-upgrade SSD yang dual sided atau dua sisi sayangnya nggak muat. Dibanding Ryzen 5 7535HS yang keluaran lebih baru, Ryzen 7 ini masih menang secara multi-core karena punya core lebih banyak, jadi bisa dibilang lebih cespleng buat kalian yang senang multitasking di workload sehari-hari. Di sisi rendering pun, kombinasi CPU dan iGPU-nya bisa lebih kenceng di dalam body laptop yang more or less sama. Radeon 680M ini jujur aja masih cespleng. Jalanin Stellar Blade, no problem di resolusi native, sebuah upgrade ideal kalau sebelumnya kalian pakai Radeon RX Vega 8 atau Intel Iris Xe series generasi 13 ke bawah. Dibantu FSR dan settingan low, harusnya bisa ngelibas hampir semua game modern layaknya handheld berisi Ryzen Z1 series. Apalagi buat iseng main Dota misalnya, jelas no problem. Cooling sangat simple, hanya ada satu kipas satu heatsink yang buang ke engsel, nyambung ke dua heat pipe dan untungnya itu cukup kok mengingat ini APU seri U yang nggak terlalu panas, tapi tetap nggak didesain buat render atau gaming terus-terusan karena setelah nyalain game setengah jam, ini suhunya bisa tembus 42 derajat Celcius di bagian tengah keyboard, tetapi di sisi WASD nggak sepanas itu. Dari layout keyboard belum berubah, backlit 3 tingkat putih, nggak ada kolom khusus page up, page down, home, dan end, tapi tombol power seperti biasa pisah. Sayang belum ada fungsi FN lock maupun tombol copilot di sini. Touchpad normal, tapi menurut kami agak alot diklik, speaker stereo normal, dan daya tahan baterai oke kok, sekitar 10 jam playback YouTube di mode battery saver. Jangan lupa charger bawaan udah USB-C 65W, jadi sekalian bisa dipakai ngecas HP, bahkan bisa sharing power bank. In the end, apakah Hype R X8 ini bisa dibilang laptop paling cespleng di harga mepet 9 juta? Jujur, ada 3 hal yang jarang dimiliki laptop-laptop brand global di segmennya. Secara performa, APU Ryzen 7 di sini agak di atas rata-rata laptop di bawah 10 jutaan lainnya yang biasa masih pakai Ryzen 5 atau Core i5. Syukur-syukur laptopnya bisa punya bodi aluminium, sedangkan Hype R udah dari magnesium alloy yang kuat sekaligus ekstra ringan.
Ketiga, layar OLED plus Ryzen 7 di harga segini itu bisa dibilang anomali, di mana saingannya cuma Work Plus Air bahkan pakai chassis ODM yang sama. Tapi APU-nya belum sekencang laptop ini dan belum termasuk garansi ADP. Percaya deh, dengan laptop seringan dan sepowerful ini di harga ramah kantong, makin minim alasan untuk nggak bawa laptop ke kampus, kantor, dan kemanapun. Apapun kerjaan yang kurang nyaman dikerjain di HP, tinggal keluarin HyperR. Hehe. Itu dulu aja dari kami, please mendang-mending di bawah. Gue Mike, sampai jumpa di next video.